Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rogeria Inosensia Maya Mones, kelas 19 DF Manajemen Komunikasi, NPM CG 1911102770. Di sini saya akan membahas materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Untuk materi pokoknya sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara seperti status, asa, dan syarat kewarganegaraan. Baik, yang pertama kita masuk pada pembahasan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara telah diatur oleh Undang-Undang Dasar yang berdasarkan pada kewajiban dan hak. Untuk mengetahui bagaimana warga negara bisa mendapatkan pengakuan menjadi warga negara Indonesia, dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di Indonesia sendiri juga memiliki kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang telah diatur dari beberapa Undang-Undang Dasar 1945. Berikut beberapa pasal yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, yang pertama, ada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang pajak. Dengan bunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, yang berarti warga negara wajib untuk serta membayar dan melaporkan pajaknya di masing-masing kantor pelayanan pajak sesuai dengan cabang tempat tinggalnya. Selanjutnya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang kedudukan orang lain. Dengan bunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan kecuali. Yang berarti, warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dan wajib serta menaati semua aturan hukum-hukum dan pemerintahan yang sudah diatur dalam negara Indonesia tersebut. Selanjutnya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang bela negara. Dengan bunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang berarti, semua warga negara Indonesia harus mengikuti pembelaan negara apabila negara tersebut mengalami suatu permasalahan dan terjadi suatu penolakan dari negara-negara lain. Selanjutnya, pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang menghormati hak asasi manusia. Dengan bunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang berarti, setiap warga negara harus menghormati hak asasi yang dimiliki oleh warga negara lainnya, agar tidak terjadi pelanggaran. Selanjutnya, pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang pembatasan kewajiban orang lain. Dengan bunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, ini berarti kita wajib untuk saling menghormati apa yang dipunya, seperti kebebasan seseorang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas. Selanjutnya, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan bunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yang berarti memberikan kewajiban pada masing-masing warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, serta
wajib ikut serta dalam mengikuti angkatan militer maupun angkatan kepolisian untuk menjaga pertahanan negaranya. Selanjutnya, Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang mengikuti pendidikan dasar. Dengan bunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Yang berarti warga negara wajib serta dalam memenuhi pendidikan sekolah sampai batas minimal pendidikan yang sudah ditetapkan oleh negara. Semua biaya pendidikan yang akan difasilitaskan oleh negara. Baik, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selain kewajiban warga negara yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, ternyata kewajiban warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan, dalam artian melindungi peran dalam pendidikan untuk membentuk suatu pendidikan yang berdasarkan dalam norma-norma yang penting dalam membentuk dan menjaga pendidikan di negara Indonesia. Yang kedua, mendapatkan pengajaran layak. Hampir seluruh warga negara yang diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan maksimal. Setiap masing-masing warga negara harus mengikuti pendidikan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sampai batas minimal menerima pendidikan. Yang ketiga, melaksanakan ketertiban dunia. Setiap warga negara diharuskan untuk menciptakan dan melaksanakan ketertiban dunia, agar dunia bisa diatur dan dilaksanakan dengan baik adanya. Masing-masing warga tidak boleh membuat kerusuhan, ataupun membuat negara ini menjadi terpecah belah. Yang keempat, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masing-masing warga negara harus dan wajib untuk taat kepada Tuhan dengan mereka yang masing-masing memiliki satu kepercayaan yang penting, dan harus ditaati dan dijalankan dengan benar, agar menciptakan suasana Indonesia yang lebih baik. Yang kelima, memajukan kesejahteraan umum. Hal ini bertujuan untuk semua warga negara agar saling menciptakan rasa peduli dan rasa menghormati satu sama lain, agar suatu negara dapat menciptakan suatu kelancaran hidup dan kesejahteraan. Yang keenam, melindungi dan menghargai hak asasi manusia. Warga negara yang juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia masing-masing manusia dengan saling menjaganya dengan cara menghormati dan menghargainya satu sama lain. Yang ketujuh, melaporkan pajak. Warga negara harus melaporkan masalah pajak dalam dunia kerja atau juga dalam usahanya, supaya dapat membantu pembangunan negara menjadi lebih baik. Selain melaporkan, warga negara juga harus membayar pajaknya. Yang kedelapan, menjaga keamanan negara. Warga negara diwajibkan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia agar tercipta damai, serta tidak menghadapi jajahan atau masalah baru yang muncul. Yang kesembilan, memajukan kesejahteraan khalayak ramai. Hal ini dimaksudkan agar semua negara saling menciptakan rasa peduli, toleransi, dan saling menghormati di antara sesama, agar suatu negara dapat menciptakan kehidupan sejahtera, aman, dan sentosa. Yang kesepuluh, melindungi dan menghargai hak asasi manusia. Setiap warga negara berkewajiban untuk saling melindungi dan menjaga hak asasi manusia, baik di dalam bernegara maupun dunia. Masing-masing warga bersama-sama menjaga dan menghormati satu sama lainnya. Yang ke-11, melaporkan dan menyerahkan pajak. Setiap warga negara wajib melaporkan dan menyerahkan sebagian dari hasil bekerja dan berusahanya dalam bentuk pajak, agar pembangunan negara tetap berlanjut dan berkesinambungan. Selain melapor, warga negara juga harus membayar pajaknya. Yang ke-12, menjaga keamanan negara Indonesia. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga keutuhan negara, agar damai dan aman, sehingga para penjajah dan permasalahan baru tidak muncul.
Nah, dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara tersebut, terdapat beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti setiap warga negara wajib berperan aktif serta membela negaranya. Mempertahankan negara dari serangan musuh merupakan bentuk pengalaman dari poin nomor 8. Kemudian, membayar pajak tepat waktu dan tidak terlambat, sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini merupakan pengalaman pada poin nomor 7. Lalu, menaati dalam berlalu lintas, dalam berkendaraan dan berjalan, serta menjauhi praktik suap dan korupsi, merupakan pengalaman pada poin nomor 3. Selanjutnya, ikut serta dalam pembangunan bangsa dan berusaha mengembangkan negara, agar bangsa Indonesia berkembang dan maju, merupakan pengalaman pada poin nomor 5. Lalu, ikut mengamankan lingkungan sekitar dengan adanya program-program keamanan seperti Siskamling merupakan pengalaman pada poin nomor 8. Dan yang terakhir, jika ada bencana alam, maka warga negara ikut berperan dalam membantu korban bencana alam tersebut. Ini merupakan pengalaman pada poin nomor 6. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Rogeria Nusensia Mayamones, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.